Oke, selamat pagi Bu Juliana. Selamat pagi, Bu Syed. Melakukan observasi kepada temannya Ibu Juliana. Uh, Boleh saya tahu Ibu, uh, saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya dari yang Ibu mau uh, observasi dari temannya Bu Hana. Saya masih kurang di mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari kata kunci yang tertangkap di pernyataan-pernyataannya Koci. Jadi kadang-kadang bingung mengidentifikasi kata kunci lalu mengembangkan pertanyaan berbobot dari kata kunci. Kekurangan saya di situ sih dan ingin saya kembangkan gitu Bu Shirley. Iya, jadi Ibu ingin jadi pertanyaan dari kata kunci ya dan mengembangkan kata kunci itu menjadi pertanyaan yang berbobot. Itu ya, Bu. Iya Bu Shirley. Bagian mana nanti yang ingin Ibu ingin saya amati dari Ibu ya? Dari kegiatan nanti Ibu melakukan coaching bersama dengan teman Ibu nanti. Bagian mana yang nanti yang Ibu ingin saya amati gitu? Saya rasa nanti di bagian alur tirta, ya. Alur tirta itu bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kata kunci, terutama part susahnya itu di bagian identifikasi ya. Ya, gitu Bu. Jadi pertanyaan identifikasi masalah gitu ya, Bu. Ya. Tidak memungkinkan mungkin juga di bagian alur lain, tapi kayaknya part ya semua alur sih Bu Shirley, tapi part tersusahnya di bagian identifikasi yang biasanya agak susah gitu. Iya, iya. Kalau boleh saya tahu, Bu Juliana, bagaimana penilaian Ibu terhadap diri Ibu sendiri sebelum Ibu melakukan coaching ini? Penilaian Ibu terhadap diri Ibu sendiri. Apa yang akan Ibu kembangkan saat ini? Penilaian Ibu terhadap diri Ibu tuh, Ibu bisa kasih nilai berapa ya untuk diri Ibu sendiri saat ini? Kalau penilaian saya masih perlu peningkatan banyak. Saya merasa bahwa kalau untuk buat pertanyaan sesuai alur kita itu sih sudah bisa dikatakan baik lah ya. Tapi kalau untuk menemukan kata kunci kemudian mengembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan berbobot itu masih 50-50 lah ya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Oke, Bu. Kalau begitu, nanti kita ketemu ya pada saat Ibu melakukan coaching bersama dengan teman Ibu. Minta maaf, Ibu mau melakukan coaching bersama teman Ibu, namanya Ibu siapa ya? Dengan Ibu Hana. Oh iya, dengan Ibu Hana. Oke, waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Juliana selaku coach dan Ibu Hana selaku coaching untuk melaksanakan coaching. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Oke, saya sekarang akan coaching dengan Bu Hana ya. Halo Bu Hana, apa kabar?
Puji Tuhan, kabar baik Ibu Yuli. Bagaimana kabarnya Ibu Yuli? Ya baik ya. Ya pasti ya baik lah ya. Iya, kita ketemu lagi nih ya Bu Hana. Kali ini sepertinya ada sesuatu yang mau diobrolin oleh Bu Hana. Ada apa sih Bu ini? Apa yang mau dibagikan hari ini? Ya Ibu, kebetulan nih saya ada punya masalah nih Bu ya. Makanya saya mau minta bantuan Ibu Yuli dulu nih. Saya ini lagi bingung ini. Bagaimana cara saya untuk mengembangkan diri saya sebagai seorang tenaga pendidik yang profesional, Bu, dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, itu makanya saya minta bantuan Ibu Yuli. Mudah-mudahan Ibu Yuli bisa berikan solusi kepada saya. Oke, jadi Bu Hana ini ingin mengembangkan diri sebagai pendidik ya, sebagai guru yang profesional dalam pembelajaran di kelas. Kemudian Bu Hana masih bingung nih gimana caranya untuk mengembangkan diri gitu ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, lalu pada akhir percakapan ini Ibu Hana mengharapkan apa? Saya itu mengharapkan di akhir percakapan ini mudah-mudahan ada solusi untuk bagaimana saya bisa mengembangkan kompetensi diri saya sebagai seorang tenaga pendidik yang profesional. Itu yang saya inginkan sih, Bu, supaya saya bisa melakukan kegiatan pembelajaran di uh, sekolah itu, pertama di kelas itu dia lebih ya bermanfaat, dia lebih berguna bagi anak-anak. Oke, kalau melihat dari keinginan Ibu ini sebelumnya, boleh saya tahu nih di sini profesionalisme seperti apa sih menurut Bu Hana yang ingin dicapai gitu? Seperti apa sih guru yang profesional itu? Ini Bu, yang saya inginkan itu saya mau mengembangkan kemampuan saya di bidang manajerial. Oke, kemampuan di bidang manajerial. Terus lalu apa hubungannya nih? Tadi kan Ibu bilang, Ibu mau profesional dalam pembelajaran di kelas. Lalu apa hubungannya antara kemampuan manajerial dengan pembelajaran di kelas ini? Ini Bu, saya itu berharap ketika kemampuan manajerial itu sudah bisa saya pahami dengan baik, otomatis ketika saya melakukan kegiatan proses belajar Baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan, sehat, Bu Sherly. Iya. Jadi pagi ini kan Ibu Juliana kan. Oke, kita ketemu lagi Bu Juliana. Setelah Bu Juliana melakukan coaching dengan teman Ibu ya, Ibu Hana, bagaimana sekarang perasaan Ibu pada saat Ibu sudah melakukan coaching dengan teman Ibu? Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya campur aduk nih, Bu Sherly. Kok kayaknya kurang bagus gitu ya. Saya melakukan coaching dan sepertinya saya belum bisa meningkatkan kemampuan apa tadi yang belum bisa menemukan kemampuan saya untuk menemukan kata kunci dan
mengembangkan pertanyaan dari situ. Tapi itu menurut saya ya Bu Shirley, tapi kalau dibandingkan yang sebelum-sebelumnya nih, saya merasa di coaching yang ini dengan Bu Hana, saya lebih konsentrasi untuk menemukan kata kuncinya dan lalu mengembangkan pertanyaan dari situ. Hanya saja saya agak kewalahan atau agak sulit di alur tirtanya gitu. Gimana, terutama di bagian identifikasi masalahnya, masih kurang smooth flow-nya gitu. Kalau menurut saya masih kurang lancar flow-nya. Kalau menurut saya begitu sih Bu. Ada peningkatan tapi kurang maksimal. Iya. Satu lagi Bu, bagaimana Ibu bisa menilai Ibu sendiri ya dari performance yang tadi Ibu sama Ibu Hana sudah lakukan, yaitu percakapan coaching tadi. Ibu kalau menilai nih, Ibu kasih nilai berapa ya untuk untuk diri Ibu sendiri? Kasih angka berapa? Kalau angka sih saya kayaknya belum bisa menentukan angka ya. Paling kalau presentasi kenaikannya kayaknya baru 10% saja sih, presentasi kenaikan dari yang sebelum, kemampuan saya sebelum gitu. Sudah meningkat tapi belum maksimal dan masih kecil lah presentasinya gitu Bu Shirley. Oh iya, tapi kan ada peningkatan, Bu. Maksudnya ada peningkatan kan, walaupun tadi Bu bilang kan naiknya 10% lah, pasti ada perubahan gitu ya, peningkatan gitu. Iya, Bu. Jadi ya itu dari Ibu sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Baik Bu, silahkan. Saya juga ingin tahu. Ya, tadi ya Ibu Yuli sudah apa ya memberitahu saya untuk saya mengamati Ibu dalam hal mengajukan pertanyaan dari kata kunci yang diucapkan oleh atau disampaikan oleh Koci. Kemudian dari kata kunci itu Bu Yuli bisa mengembangkan dan membuat pertanyaan yang berbobot dari dari kata kunci tersebut. Kemudian saya juga amati dari alur tirtanya, yaitu dari dari identifikasi masalah. Nah, dan tadi saya sudah lihat bagaimana Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata kunci yang diucapkan oleh Koci. Itu saya berikan apresiasi Bu Yuli. Walaupun tadi Bu Yuli menilai diri Bu Yuli tuh kayak naiknya sedikit, tapi ternyata banyak potensi yang ada di dalam diri Bu Yuli dalam menciptakan atau membuat kalimat-kalimat yang berbobot ya, yang dari kata kunci yang jawaban dari si Koci. Misalnya boleh saya bacakan, misalnya seperti apa sih guru yang profesional itu? Nah, ini kan pertanyaan yang membutuhkan analisa ya, harus berpikir dulu sebelum menjawab gitu. Bukan pertanyaan yang ini pertanyaan terbuka yang ya seperti apa? Ya itu pasti kan jawabannya pasti dari coach itu dia diajak berpikir, dia diajak menganalisa begitu. Kemudian tadi juga banyak sih kalau saya temukan itu banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Juliana bisa buat gitu. Yaitu yang kedua itu seperti apa hubungan kemampuan manajerial dengan pembelajaran atau dengan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini juga pertanyaan yang bagus ya. Dari jawabannya Ibu Hana, kemudian Ibu ciptakan kalimat pertanyaan berbobotnya itu. Kemudian adakah usaha Ibu Hana untuk mengembangkan diri untuk dilakukan untuk menunjang atau meningkatkan kompetensi Ibu Hana sebagai guru. Nah, itu juga tadi menurut saya itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat berbobot itu. Ya mungkin Ibu Yuli tidak rasa tadi kayaknya yang saya kasih pertanyaan itu biasa-biasa saja. Ternyata
itu pertanyaan yang ya kalau saya lihat sangat membuat Ibu Hana juga kewalahan gitu. Karena Ibu Hana juga diajak berpikir untuk menjawab gitu ya. Ibu Hana harus pikir apalagi ya, apalagi ya. Ya itu apa ya yang saya lihat eh, Ibu Yuli sudah melakukan, sudah sesuai sih, dan sudah lebih tinggi dari standar yang di awal yang Ibu Yuli sudah lakukan. Ya, bagaimana pendapatnya Bu Yuli mengenai pengamatan saya ini? Terima kasih sebelumnya Bu Shirley. Kalau Bu Shirley bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan saya juga tidak menyangka bahwa Bu Shirley menilainya pertanyaan berbobot. Namun yang saya mau katakan bahwa memang pertanyaan yang tadi disebutkan Bu Shirley barusan sebagai contoh itu hasil mendengarkan saya dan hasil saya menemukan kata kuncinya yaitu profesional dan pembelajaran di kelas itu yang tadi disebutkan sama Bu Hana. Lalu saya kembangkan pertanyaan untuk profesional dan pembelajaran di kelas. Jadi menurut saya kata kuncinya dua itu yang awal, lalu saya buat pertanyaan dari situ. Kira-kira apa nih pertanyaan yang terbuka gitu. Jadi memang di bagian awal itu saya mencoba cukup keras gitu Bu untuk apa nih kata kuncinya. Jadi yang kali ini coachingnya tuh ada lebih usaha ekstra gitu Bu Shirley. Terima kasih Bu. Iya Bu, iya itu kalau tadi saya amati ya betul sekali Bu yang Ibu katakan gitu. Itu di awal-awal itu saya senang sekali ya Bu Juli itu membuat kalimat berbobot saya sendiri pun mendengarnya wah ini susah juga nih. Nah uh, apa namun demikian Bu, saya juga melihat uh, yang ada yang masih harus Ibu kembangkan sih. Misalnya nih di akhir-akhir percakapan itu ada Ibu tanyakan misalnya Ibu Hana kan Ibu tanyakan bagaimana Ibu akan me, apa akan uh, membuka PMM itu secara tersistem atau rutin. Nah, itu tadi ada satu pertanyaannya Ibu itu sudah di akhir-akhir gitu. Terus Ibu Hana juga bilang ia akan berusaha untuk membuka PMM secara rutin. Terus tadi Ibu ada buat pertanyaan satu yang saya lihat itu sebenarnya bisa Ibu kembangkan lagi ya. Sesuai dengan pertanyaan yang berbobot gitu. Cuma ya pas Ibu tanyakan itu apa ya? Mungkin saya bacakan dulu soalnya misalnya selain komitmen, tadi kan Ibu Hana bilang dia akan berkomitmen untuk membuka PMM. Terus pertanyaannya Ibu, selain komitmen ada lagi? Nah, itu kayaknya dia belum apa ya? Dia kayak singkat sekali gitu. Saya pun penasaran, saya pikir Ibu mau putar lagi tuh, kayak yang di awal-awal gitu, yang membuat si coach itu, oh, waduh, ini harus berpikir lagi. Ternyata dia sampai di situ saja itu saya berpikir mungkin pertanyaannya Ibu mungkin ini ya, maksudnya ini menurut saya mungkin sampai sejauh mana gitu komitmennya Ibu, kayak gitu. Mungkin lebih lebih apa ya, lebih lebih berbobot gitu ya. Kalau selain komitmen ada lagi, itu kayaknya pasti Ibu Hana jawabnya apa ya? Kayak oh iya dia akan ketemu dengan temannya yang bisa mengajak dia kayak gitu. Tapi kalau pertanyaannya sampai sejauh mana ya komitmen Ibu untuk berusaha untuk misalnya sampai membuka PMM atau belajar di PMM untuk mencari jalan keluar gitu untuk bisa belajar manajerialnya tadi ya, kemampuan manajerialnya. Nah, itu. Mungkin kalau komitmennya sampai sejauh mana ya? Nah, berarti ada usaha gitu. Komitmennya sampai di mana? Apakah apakah komitmennya cuma bilang buka, tapi ya itu kalau dibilang sejauh mana kan pasti usahanya dia sampai di mana gitu. Nah, itu ada satu pertanyaan itu sih yang tadi yang saya lihat tapi
Kalau yang lain itu saya rasa sudah bagus sekali ya. Ibu Yuli mampu, dan dari sini kalau saya lihat Ibu Yuli sudah mencapai target yang tadi ya, yang Ibu Yuli mau lakukan gitu, yaitu mengidentifikasi, ada kalimat-kalimat identifikasi dan juga uh, apa refleksinya tadi. Ya, itu dari diskusi kita ini, Bu, atau dari percakapan kita ini, apa yang terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performance Ibu di coaching ini? Sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengomentari apa yang disampaikan Bu Siri barusan. Itu soalnya menarik buat saya karena saya juga sama merasakan saya gagal di bagian itu. Gitu. Sebenarnya saya sudah sadar bahwa sebenarnya nih kalau pertanyaan yang tadi tuh yang tadi saya sebenarnya berharap jawabannya Bu Hana itu selain komitmen ada lagi karena maunya saya tadinya itu pertanyaan saya yang pertama tuh apa sih yang maksudnya hal apa yang ingin yang Ibu Rencanakan. Ibu Hana bisa pastikan supaya tersistem itu yang tadi itu maksud saya harapan saya Bu Hana bisa menjawab ya buat jadwal yang pasti begitu setiap hari saya mau belajar modul ini sampai selesai gitu. Nah tapi kan Bu Hananya jawabnya saya akan bertanggung jawab. Sebenarnya saya mau gali lebih lanjut gitu tapi entah kenapa saya cut di situ, Bu. Ya, jadi saya juga merasa, aduh, sebenarnya saya kurang maksimalnya di bagian solusinya itu, harapan saya lebih banyak yang digali. Jadi itu ternyata dinotis juga oleh Bu Shirley bahwa memang saya mentok di situ. Saya langsung putuskan stop. Gitu. Jadi kedepannya saya mau yang tadi pertanyaan kembali lagi ke pertanyaan Bu Shirley, istilahnya bagaimana caranya supaya saya bisa mengembangkan diri di bagian ini, meningkatkan di area ini adalah pertama saya harus lebih banyak lagi latihan coaching dan juga tadi saya harus terus harus berlatih untuk terus getol mengejar sampai solusi terbaik keluar dari Ibu Hana supaya benar-benar maksimal solusi atau memberdayakan Bu Hananya itu harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi bagian endingnya itu harus dapat gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya dari hasil pasca observasi ini saya akan terus mengembangkan bagian ini terus karena saya masih belum puas Bu Shirley. Jadi besok-besok itu saya buat coaching lagi, terutama di coaching supervisi akademik karena kebetulan saya juga melakukan supervisi akademik di sekolah. Saya akan fokus di kata kunci lagi, terus gali lagi pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana caranya supaya coach saya itu bisa memunculkan jawaban-jawaban yang sama-sama memuaskan coach saya dan juga memuaskan saya karena sudah dapat hasilnya gitu. Jadi itu saja Bu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Juliana. Akhir dari kegiatan ini, ya hasil pengamatan ini akan dicatat di dalam formulir supervisi akademik. Ya, sebagai penutup, Ibu Juliana, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Dari proses dari pra-observasi, observasi sampai pasca observasi. Oke, baik Bu Shirley. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bu Shirley sudah membantu saya untuk memaksimalkan saya meningkatkan kemampuan coaching, khususnya di bagian mengidentifikasi kata kunci dan mengembangkan pertanyaan berbobot dari kata kunci yang saya identifikasi. Dan dari proses diskusi dan coaching bersama Ibu Shirley dalam proses ini dari pra kemudian sampai ke paskanya itu saya mendapati bahwa ternyata saya itu
sudah bisa meningkatkan kemampuan saya mengidentifikasi. Namun di bagian-bagian tertentu masih banyak yang harus saya kembangkan lagi, terutama dalam memaksimalkan solusi yang muncul dari coaching-nya. Dan saya tidak boleh langsung berhenti pada puas akan hasil solusi yang satu, tapi harus menggali lagi potensi dari coaching supaya muncul lagi solusi-solusi yang lebih baik ya, dan lebih maksimal begitu. Demikian Bu Shirley. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih juga Bu Hana atas partisipasinya pada saat ini. Kita ketemu kembali di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih.